Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dhahara qatlu dzalika wa idza dhaharolan leres wa idza dhaharolan narikalane pertelo apa qatlu dzalika kautamane mengkono wirid mengkono zikir fal yaqut mongko becik lungguh sapa wong wala yatakalam kan becik aja ngomongan sapa wong ila tul syamsi maring matune srengenge balik yang bagi prayoga semestinya apa antakuna yen to ana apa wadhifai wong penggawean ajeke wong. Wadhifah niku perbuatan yang senantiasa dikerjakan. Ilat tulu'i maring tumekane srengenge iku arba'atu anwa'in papat pira-pira werna. Rupane suwiji ad'iyatun pira-pira donga wa adkarun lan pira-pira zikiran wa yukarriruha lan bulan baleni sapa wong ing atiyah lan adkar fi sab'atin ing dalem maca tasbih. Pertama maca tasbih niku di bulan baleni. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Quran. Wa tafakurun lan tafakur mikir-mikir. Seperti yang diterangkan bahwa waktu subuh menjelang pagi itu waktu yang istimewa dalam agama. Waktu yang sangat penting dalam agama. Bagi wong sing Islam terutama santri itu aku sing luar biasa. Bab di Quran sendiri juga banyak diperintahkan untuk tasbih dan seterusnya. Fasabih bihamdi rabbika qabla tuli syamsi wa qabla ghurubiha. Sehingga ulama niki banyak ulama kemudian mengamalkan, menganjurkan kita semua ketika waktu subuh, menjelang subuh sampai menjelang terbitnya matahari,
niku fal yakut walayatakalam niku untuk waktu-waktu bermunajah. Waktu untuk bermunajah sampai terbitnya matahari. Bahkan itu menjadi suatu wazifah, menjadi perbuatan yang rutinitas, terutama santri. Jadi ada 4 hal. Yang pertama banyak membaca dongo, doa setelah subuh atau sebelum subuh itu dongo seangkai-angkai. Doa yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan membaca zikir akeh-akeh. Zikir itu sesuatu yang digunakan untuk mengingat Gusti Allah. Diulang-ulang. Terutama fi sab'atin membaca tasbih. Sebab dalam redaksi ayat niku wau kan fasabih bihamdi rabbika. Wa min ana illaili fasabih wa atrafin nahari fasabih. Jadi bacaan khusus niku membaca tasbih. Niku waktu subuh, menjelang subuh sebelum terbitnya matahari. Kalau zikir sendiri kan apa? Dalam hadis niku habul kalami ilallah arbaun. Jadi kalam ucapan yang disenangi Allah niku ada 4. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah membaca tasbih, kemudian alhamdulillah membaca hamdalah, kemudian membaca tahlil la ilaha illallah, terakhir membaca takbir Allahu akbar. Niki bisa dilakukan ketika sebelum terbitnya matahari. Para ulama seperti itu, Mbah Kiai juga demikian. Di samping amal-amalan yang rutinitas, ngaji niku kan ngaji. Para yai kan ngaji, ngulang ngaji setelah subuh sampai terbitnya matahari, bahkan setelah terbitnya matahari belum selesai ngajinya. Niku menjadi rutinitas. Membaca tasbih. Napa mawon? Tasbih itu kan banyak. Ini melakukan subhanallah niku membaca tasbih. Subhanallah. Bahkan dalam hadis kan ucapan yang ringan di lisan, ucapan yang dicintai Allah, yang disenangi Allah, ucapan yang berat di timbangan amal adalah membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanal azim. Ada riwayat lagi lek mboten salah di Muslim niku kan membaca tasbih. Barang siapa yang membaca tasbih pagi hari dan sore hari membaca tasbih subhanallah bihamdi niku 100 kali. Kan mudah, enteng. Mboten berat. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah hamdi niku 100 kali. Niku besar, pahalanya besar. Ada keterangan besok pada hari kiamat orang-orang yang termasuk zikir tasbih, termasuk tasbih tadi 100 kali. Hari kiamat tidak ada orang yang datang pada hari kiamat yang lebih utama amalnya kecuali orang yang membaca tasbih tadi. Kecuali orang yang lebih banyak daripadanya. Anak sing 100, anak sing 300. Niki jadi tidak ada orang yang datang besok pada hari kiamat kecuali yang membawa amalan dengan bacaan tasbih. Itu keunggulan tasbih yang luar biasa. Ringan,
yang lisan itu ringan, tapi pahalanya besar. Termasuk nggih yang diamalkan ulama niku wau banyak dalam kitab-kitab, termasuk samping tasbih zikir adalah bacaan istighfar. Ini nggak bisa dilepaskan dari santri, dari orang muslim niku istighfar. Memperbanyak istighfar, terutama niku wau nggih tulu'il fajri, menjelang terbitnya matahari. Akeh akeh. Bacanya terserah astagfirullahaladzim, 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 tak wakake ping 100 ping luweh ketika ada waktu. Termasuk ada keterangan niku dibaca nggih ketika menjelang tulu'il fajri, yang masyhur adalah namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Niki barang siapa dibaca di pagi hari, subuh niku wau, sebelum fajar atau setelah fajar, ketika dia mati siang hari, maka dia mendapatkan garansi masuk surganya Allah. Kok dibaca sore hari? Baca sore hari terus mawon dawam. Maka ketika malam hari kok mati, maka dia akan mendapatkan garansi seperti ketika baca pagi hari, sama. Dimasukkan surganya, diampunkan dosanya, karena sudah garansi. Kalau sudah garansi berarti dosa-dosanya akan diampunkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri sunatu abu laka binikmati alayya abu laka binikmati kaliya wa abu bidami farlihi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar niki wonten Bukhari, wonten hadis Kanjeng Nabi. Hadis Kanjeng Nabi niki tidak hanya ijazahnya kiai, tapi Kanjeng Nabi kiambak yang mijazah. Apal munan. Iki lak mboten diwaca bolak-balik mboten apa. Lak mboten apal nggih niku istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diulang-ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatuhu, lan utawi kaifiyai carane tafakur, termasuk amalan-amalan di samping zikir ketika menjelang terbitnya matahari, tafakur itu tarji balik apa kaifiyah, apa carane tafakur, balik ila fannaini maring ya bagian loro. Ahaduhuma utawi salah sijine fannaini iku ayat tafakara yen to tafakur napa mikir-mikir sapa wong bima ing dalem barang yanfa'uhu kang manfaati apa ma ing wong minal muamalati, nggih nyatane muamalah saking penggawean. Bi ayu hasiba kelawan yen to ngitung-ngitung sapa wong muhasabah nafsahu ing awak dhewene wong, ngitung-ngitung fima ing dalem barang sabako kang wis dhisik apa ma, kang wis liwat apa ma, min taksirihi nyatane pebaikane wong, teledore wong,
Summa yurattibu mongko keri-kerine ngurut-ngurutaken nertibaken sapa wong wadhaifahu ing pira-pira penggawean rutine wong fi yaumihi ing dalem dinane wong allazi kang baina yadahi ing dalem antarane ngarepe wong wayudabiru lan ngatur sapa wong ngatur bidafil suwarifi ing dalem nolak pira-pira ngengokaken wal awaiki lan pira-pira perkara kang ngalang-ngalangi asyahilati kang nungkulaken kang nyibukaken lahu maring wong ngengokaken anil khairi saking kebagusan. Termasuk amalan di samping zikir ketika pagi hari itu adalah muhasabah. Muhasabah niku napa? Menghitung-hitung diri. Niki penting nggih. Dalam Islam niku muhasabah niku penting. Dan muhasabah niku tidak mesti dilakukan ketika akhir tahun. Biasanya kan akhir tahun ngaten niku akeh WA yang menganjurkan untuk muhasabah. Mboten, muhasabah niku nggih setiap hari. Termasuk sebelum tidur niku wonten nggih wonten aturan, wonten amalan sebelum tidur niku wau. Selain maca donga terus niku muhasabah. Ya Allah, kula niki badhe film sedinten niku wau awan sampai sore sampai dalu niku apa yang sudah saya perbuat dan apa pelanggaran yang sudah saya kerjakan. Niku terus niki muhasabah. Termasuk menjelang pagi hari. Pagi hari subuh niku nggih termasuk muhasabah tafakur. Menghitung-hitung amal apa yang kekurangan dikerjakan kemarin niku diangen-angenkan. Hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu napa? Ngitung-ngitung sira sebelum kamu besok dihitung-hitung amal kamu. Niki perintah. Sehingga orang niku napa? Orang niku akan terus tentunya akan terus menjadi lebih baik. Mengapa? Karena selalu muhasabah. Orang yang tidak menjadi baik bahkan terjerumus dalam perbuatan yang tercela ini karena dia kurang muhasabah. Muhasabah itu termasuk penting dalam Islam, itu penting. Jadi kira-kira kekurangannya. Hasibu qabla an tuhasab. Karena orang kan punya target seperti pengusaha, orang yang punya perusahaan itu biasanya dalam akhir pekan dia akan mengumpulkan staf-stafnya, mengumpulkan anak buahnya dalam rapat, kemudian dia akan mengevaluasi kalau dalam perusahaan toko itu kira-kira penjualannya itu laku berapa. Ini dihitung-hitung. Terus kira-kira niku produk niku sing laku niku apa saja. Produk yang tidak laku niku apa saja. Niku terus mereka terus tiap akhir pekan. Nanti produk yang laku akan ditingkatkan produknya, jumlahnya. Yang tidak laku tidak. Kira-kira kemudian kesenangannya masyarakat sekarang apa? Niku terus mawon.
niku tiap hari, niku tiap pekan. Niku perusahaan. Nggih, perusahaan kemudian nggih, apa saja kegiatan produksi niku terus akan terlalu berevaluasi. Apalagi manusia. Ini perlu muhasabah evaluasi dini. Mboten ngenteni akhir tahun kesuwen. Enggak meningkat-meningkat. Sehingga wong sing paling beruntung orang yang dia ada kesempatan untuk mengevaluasi muhasabah dirinya. Niku wong sing beruntung karena banyak wong niku sing lali. Enggak punya perhitungan. Jadi orang yang muhasabah itu orang yang orang yang teratur hidupnya. Oh ini seperti perusahaan kan teratur. Kalau orang teratur berarti kan akan berhasil mendapatkan untung yang banyak. Dia tidak rugi. Wong yang tidak senang muhasabah seperti perusahaan yang tidak muhasabah mengevaluasi berapa hasilnya, berapa kekurangannya, kemudian tentu akan rugi, ditinggalkan, kok pancet mawon, rugi, produknya nggak berkembang terus, juga mawon, rugi, ditinggalkan. Sama dengan manusia, dia tidak suka muhasabah, dia akan rugi besok. Dia merasa kok, hari-harinya, waktunya ini kok dia itu merasa dia itu beruntung, merasa aman wis akeh, padahal kan tidak, dan ini rugi. Serumongsone wis surate akeh. Amale wis akeh ternyata kon tidak. Ternyata sing dilakoni niku kekurangan juga banyak. Ternyata sering ngelokno wong. Hubungan dengan tetangganya tidak baik, dia tidak merasa. Dan ketika besok di yaumil qiyamah, yaumil hisab, dia merasa amalnya banyak, ternyata tidak ada loh. Enggak ada amal saya. Loh, kamu sudah banyak menyakiti orang lain, akeh ngerasain orang lain. Akhirnya amalnya niki habis diberikan orang yang disakiti. Kemudian dosa-dosanya orang yang dizalimi disakiti diberikan kepadanya. Ini yang namanya al-muflis, orang yang merugi. Orang yang merugi. Karena dia tidak selalu untuk muhasabah, mengevaluasi diri. Termasuk kemudian setelah dia mengevaluasi diri, kekurangan saya begini, maka dia akan mengatur ritme kehidupannya. Berarti saya kurangnya ini. Saya kok kekurangan saya itu masalah ilmu, berarti saya harus ngaji di sini. Kekurangan saya kok saya kurang banyak sedekah. Berarti saya intens saya di sedekah. Quran bacaan saya kok masih lemah. Setahun kok belum pernah khatam. Berarti saya besok harus menitik beratkan pada bacaan Qur'annya. Ini namanya mengatur ritme. Kalau saya itu senangannya ke tasbih, zikir, meneng. Berarti saya kurangi. Saya tambahi dengan bacaan Quran saya. Lah ngeten niki. Niki terlalu dengan muhasabah, kemudian dia bisa mengatur kira-kira nanti yang dikerjakan itu nopo. Satu hari. Satu hari niku mau diatur. Terutama santri niki penting niki, sangat-sangat penting. Sehingga kan ada semesteran, ada ujian, niku dalam bentuk muhasabah. Kalau sudah nanti rapotnya ada nilainya, tahu kekurangan saya di sini umpamanya. Bahasa Arab saya kok 7. Niku contoh. Matematika saya kok 5. Berarti ke depan akan ditekankan pelajaran itu. Niku contohnya seperti itu. Lah kehidupan manusia juga sama seperti itu. Kayak itu kok ternyata saya ada kekurangannya. Ketemu koncon lu gak iso nolak umpamanya.
wayahe ngaji, wayahe sinau, kancane teko dijak metu niku yo gelem. Oh berarti saya tuh harus sini, kemang saya. Lha ngeten iki. Kula anak bocah rene aku etok sinau. Aku ngomong kudu bagaimana ngomongnya. Niki contoh. Karena banyak napa awaik sawarif dan setiap hari kita tentu ada tantangannya. Mungkin dari temannya, mungkin dari dirinya sendiri. Nah itu di rumah niku mesti anak TV umpamanya. Pengen delok TV, niki HP. Lah ngeten nggih. Ternyata satu hari niku 24 jam umpamanya. Atau santri, nggih, santri niku jam 7 sampai jam 12. Pinten niku? 5 jam. Niku pegang HP. Ternyata HP niku tidak untuk garap tugas. Garap tugas niku cuma setengah jam. Liyane ndelok game. Nggih, nggih napa nggih? Oh, berarti kekurangan saya di sini. Tahu. Oh, ini wah berarti sok enake HP. Kalau saya HP enggak di kamar tapi di ruang, memang ruang khusus. Atau mungkin sama-sama di tempatnya pengurus biar ada yang ngawasi. Ini cara-cara kita sendiri. Sehingga kita bisa menghindari awaik dan suwarif. Sesuatu hal yang bisa mengengokkan itu. Bisa menghalang-halang kita kepada tujuan kita untuk mencari khair, mencari kebagusan. Ini penting nih. Ini penting. Wa yatadzakuran ngiling-ngiling sapa wong taksirahu ing pepekane wong, ing teledore wong. Wa malan barang yatatarraku kang jalari ilahi maring ma apa khilalun cacat min akmalihi saking pira-pira amale wong yuslihahu supaya bagusi sapa wong ing ngamale. Jadi muhasabah niku wau setelah tahu kekurangannya, mengetahui kekurangannya dan mengetahui sebabnya niku napa yang bisa merusak perbuatannya. Oh, berarti niku masalah HP. Besok aku nyuwun HP dene wong tuwa sing rame gak usah akeh-akeh. Lak rame akeh kok tiba napa? Sing tiba game sing macem-macem. Niki teko awake dhewe kan. Sing iso niki teko awake dhewe. Tetep sing ngerti kekurangannya niku awake dhewe. Tinggal niatnya bagaimana. Makanya santri itu lebihnya dari sini. Karena terus dikengken muhasabah, maka setelah sholat wiritan, zikir, niki sebagai pemanas. Zikir niki sebagai pemanas. Zikir, setelah niku kemudian nanti akan muncul muhasabah. Sehingga antara zikir kepada Allah dengan muhasabah niku ada hubungan yang luar biasa. Orang yang zikir kepada Allah ingat dengan bacaan tasbih, tahlil, termasuk istighfar, maka dia secara gampang, secara mudah akan bisa untuk muhasabah dirinya. Jadi zikir itu buka pintu dia untuk muhasabah kepada Allah. Kalau pintunya sudah terbuka, dia dengan mudah akan bisa untuk muhasabah dirinya. Dengan zikir dia akan mengetahui kedudukan dia sebagai hamba di hadapan Allah. Aku lu wakeh kekurangan itu, dosaku wakeh. Kalau orang tua aku wani, dong ini kan mulai muncul. Allah itu maha segalanya, aku gak ada apa-apa nih. Maka akan muncul muhasabah. Maka
sak nakal-nakale wong, sak nakal-nakale santri kok cek zikir terus, lo yakin dia akan kembali pada jalannya. Pokoknya tenanan, zikir, cek gelem wiritan, kok niku muling nanti pada titik akhirnya dia akan kembali. Karena nanti pada suatu saat muhasabahnya ini akan muncul, yo aku wis dosaku wis akeh. Ngantekno jajan kene wong tuane kok banyak sekali. Buji wong tua niku. Jadi tak nggo tuku iki, nggo tuku kitab, bayar urunan, padahal tak nggo tuku macem-macem. Ini kan nanti akan muncul sendiri. Muhasabah ini muncul sendiri, ya Allah. Kelingan. Kadang-kadang kudu nangis barang. Ini kan yang terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pada suatu saat kan pernah ngeten iki setelah zikir, tasbih, ikut nangis. Bernangis niku guyu. Sahabat itu kemudian gumun. Sayyidina Umar jenengan niku tadi saya lihat termenung. Kemudian nangis. Itu nangis-nangisnya. Kemudian niku terus senyum. Jenengan niku pun terbahasa kene kan jenengan maras ta. Nanti aku mau kelingan dhisik dosa-dosaku. Dosaku ketika belum masuk Islam itu banyak sekali. Saya mengikuti kaum jahiliyah. Dan itu teringat bagaimana punya anak perempuan gitu. Ini yang terkenal, anak perempuan yang mulai bayi sampai hampir dewasa, hampir bayi sampai hampir dewasa. Niku oleh orang tuanya, ibunya niku disembunyikan status jenis kelaminnya. Anaknya kan perempuan, lahir perempuan, bayi perempuan. Oleh istri beliau niku kemudian dipacai lanang, disamarno. Karena mungkin orang seperti Sayyidina Umar ini kan orang-orang rajulun wong sing tokoh, ati wis gak ngurusi keluarga, anak gak tokoh nopo. Nggih. Orang wani ngeten tok. Tapi tidak terlalu memperhatikan anak-anaknya. Lah oleh istrinya niku dipacai laki-laki, jak kemana niku. Jenenge nggih laki-laki. Karena napa? Karena budaya orang jahiliyah kalau ada anak perempuan nggih niki bisa-bisa nggih dan mayoritas niki akan dihabiskan. Akan dibunuh karena merasa suatu cacat, aib. Ada orang tokoh terkenal kok dua anak perempuan, mungkin yang barep mungkin. Yang kemudian niki menjadi kebanggaan orang tua kok perempuan niku menjadi cacat. Maka istri beliau ini kemudian niku enggak tega. Kemudian dipacai lanang. Suatu saat kemudian anaknya mau dijak. Tak ngaku-ngaku. Seneng karo anake. Biasa toh punya anak mungkin ganteng ketoke dijak ngaku-ngaku. Numpak kendaraan wis niki istrinya wis gak karo-karuan iki. Tunangan niki. Ternyata saat ketika keluar dari rumah beliau, keluar dari kampung, anak ini mau pipis. Niki. Ketika wis mau kelihatan loh, anak ternyata perempuan. Wis merasa dicacat, merasa tertipu. Mungkin sejak awal istri beliau enggak berani untuk matur sesungguhnya. Karena Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam kan orang yang luar biasa. Ringas, keras, kejam. Tokoh-tokoh jahiliyah yang luar biasa. Dia merasa tertipu dan merasa perempuan nih zaman dulu jahiliyah. Kemudian beliau menggali parit niku wau sumur dan anaknya dipendem hidup-hidupan mati. Ini sudah seperti sak meter ngeten iki. Abah-abah enggak peduli mati. Pulang niku
ibunya, istrinya enggak pas paham wis. Loh, aneh gak ada, wis gak takok, wis ngomong itu. Sehingga beliau ini ketika masuk Islam teringat itu dosanya ngomong wis kok goblok men. Padahal Islam niku nggih. Sehingga dia merasa Islam itu agama yang memuliakan perempuan. Dia itu merasa kok goblok men dulu. Sampai aneh sendiri kemudian dibunuh gara-gara statusnya sebagai wanita. Kemudian dia tertawa, tersenyum. Kenapa? Alhamdulillah saya itu sekarang bisa masuk Islam, mendapatkan hidayah masuk Islam. Itu dia senang tersenyum. Ini gara-gara muhasabah. Wa yuhdiru lan nekaaken sapa wong fi qalbihi ing dalem atine wong nekaaken an-niyati ing pira-pira niat as-sholihati kang bagus-bagus min a'malihi saking pira-pira amale wong binafsihi ing dalem awak dhewene wong wa fi muamalatihi lan ing dalem muamalahe penggaweane wong lil muslimina maring pira-pira wong muslim termasuk dengan muhasabah niku wau. Dengan muhasabah setelah mengetahui kekurangannya, mengetahui dosa-dosanya, keteledorannya, amal-amalnya yang masih kurang, kemudian dia menghadirkan hatinya untuk niat yang bagus, memperbagusi niat. Tajdidun niyah. Lah, kehidupan manusia ini kan diawali pada pagi hari, gitu. Dan di akhir nanti pada malam hari. Itu terus. Maka pagi hari itu niat. Terus aku niat pagi nanti untuk beramal yang bagus. Niat nyambut gawe, umpamanya dia sebagai pekerja mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang bagus. Jika dia seorang pencari ilmu, setelah pagi hari dia muhasabah, kemudian dia mengetahui kekurangannya, dia kemudian berniat kembali. Berarti niat saya itu salah. Golek ilmu mondok itu bukan untuk mencari ranking, bukan mencari ijazah atau ijabsah. Berarti niat saya itu salah. Apa yang golek ilmu sing diruntuhi, ilmu yang bermanfaat, termasuk menghilangkan kebodohan. Ini termasuk menghadirkan niat kembali. Itu dimulai ketika pagi hari. Kan sering kita kan keliru. Mungkin awalnya kita bagus, awalnya niku bagus. Ketika dia niku masuk suatu perusahaan, pemanah manten nyar, kemudian dia masuk di perusahaan, niatin golek rezeki sing halal untuk mencukupi kebutuhan istrinya. Tapi kemudian dalam perjalanan tengah-tengah timbul. Jadi amal itu bisa rusak, amal itu bisa hilang, bisa tercemar. Bahkan bisa batal. Itu ada dua hal. Yang pertama karena niatnya. Penggaweannya apik. Golek ilmu, golek rezeki. Penggaweannya itu apik. Termasuk mungkin ngulang ngaji, dakwah. Penggawean, tapi niatin itu elek. Ada seorang alim kiai dakwah, tapi niatnya untuk mencari ketenaran, mencari popularitas biar viral. Niatin itu tok, ujung-ujung mendapatkan duit yang banyak,
dari konten-kontennya niku wau, YouTube-nya niku wau, nanti dia dapatkan uang yang banyak. Niku niatnya niku tok. Jadi dakwah macam-macam di teleponnya YouTube, kemudian dakwah di mana-mana, niatnya memang itu tok. Ya salah. Kemudian ada yang dua, niatnya niku bener. Niatnya mencari ilmu, dia mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Dia nyambut gawe, bekerja, niatnya dia mendapatkan harta yang halal ya, untuk menghidupi istrinya. Tapi caranya salah, dengan cara nyopet. Nyopet niatnya golek duit sing barokah. Yo ora iso. Aku lak nyopet sing akeh tak golek kaji. Ya lah. Ya mardudun. Mardudun. Tertolak namanya ya tersia-sia. Golek ilmu. Bener niatin niku menghilangkan kebodohan. Ben entuk ridane Gusti Allah, tapi carane kleru golek ilmune. Carane ku kleru. Carane dengan ketika ulangan apa nyontek. Golek ilmu gak lewat kiai. Lewat Mbah Google umpamanya. Niku tok intine mboten dengan ngaji, tapi Google tok lewat. Tapi kalau hanya sebagai pembanding, hanya sebagai untuk apa menambah mboten masalah. Hanya jalan satu-satunya. Nah, itu yang nggak oleh kan itu. Jadi niatnya benar tapi caranya niku salah. Ya akhirnya menjadi salah. Ingin dekat dengan Allah, mendapat cintanya Gusti Allah, tapi caranya niku salah. Mlebu kamar wis wiritan stopo, gak mangan, tapi gak tahu sholat. Ya kleru, gak sholat. Ning kamar mawon kosong, pati geni. Napa? Ben entuk ridho Gusti Allah gak ngono caramu, Kang. Ya kleru, ya sholatnya ya dilakoni bareng. Wiritan tok tapi subhane kawanan ya padha mau. Carane salah. Maka amalnya juga batal. Lah kadang-kadang ketika niku dia awalnya niatnya wis bener. Niatnya wis bener. Awal niku niatnya bener mondok niatnya. Tapi di tengah-tengah niku lho nggih kadang-kadang niatnya iso kleru. Niatnya bisa kleru. Atau di awal perbuatan niku bener. Nyambut gawe niku wis bener. Nggih, halal. Jadi pegawai perusahaan itu ya bener, tapi di tengah-tengah diojek koncon, walah. Niki lho, ning gudang niku gak kangge niku wis gak apa-apa, gak sing roh. Ini wis gak payu iki lho, bose wis gak tahu ngitung niki. Pokoke sing ning kene lho, padahal kan bukan haknya. Aku lho mendino yo nggawa saithik barang-barang toko perusahaan. Awalnya niku bagus yang dilakukan, tapi tengah-tengah. Maka niki pentingnya untuk muhasabah. Kemudian memperbarui niat. Nanti tajidu niat. Kadang-kadang orang bisa terselewengkan. Oleh siapa? Yang diganggu, digoda oleh setan dan termasuk hawa nafsu. Niku terus. Mulai muhasabah niku terus. Sampai akhir hayat. Alfanu utawi bagian kaya macem asane kang kaping pindho. Kaifiyah atau caranya untuk tafakur iku fima ing dalem barang yanfa'uhu kang maring manfaat yanfa'uhu kang maringi manfaat
apa ma ing wong fil ilmil mukasyafati ing dalem ngawruhi mukasyafah, ilmu mukasyafah, kesingkap tersingkapnya sesuatu perbuatan. Wadzalika lan te mengkono-mengkono ma iku bi ayyatafakaro kelawan yen to tafakur, kelawan yen to mikir-mikir sapa wong marotan ing dalam suci ambalan fi ni'amillahi ta'ala ing dalam pira-pira nikmate Allah Ta'ala. Wa tawaturi alaihi lan ing dalem tumpo-tumpone nggih, tumpo-tumpone pira-pira nikmate Allah adz-dzahirati kang pertelo wal batinati lan kang batin yang enggak kelihatan. Itazida supaya tambah apa makrifatuhu ngawrune wong ngawruhi biya kelawan tawaturil alai kelawan akeh-akehe tumpo-tumpone nikmate Gusti Allah. Wa yuksira lan ngakehaken sapa wong syukrahu ing syukure wong alaiha ing atase pira-pira nikmat ing pira-pira kenikmatane Allah lahu maring Allah. Ini termasuk napa cara yang kedua untuk muhasabah, di samping yang pertama mengetahui kekurangannya diri sendiri, mengetahui teledornya diri sendiri, kemudian adalah dengan mikir-mikir tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita secara nikmat batin atau yang dohir. Ini termasuk carane muhasabah, yaitu mengetahui kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Ini kemudian sadadoh, pingin delok lautan, atau mun arang nenggane perigi barang, ngene popoh, pingin roh gunung yang tinggi, kesuwen, neng Merapi, ya kaduan, pingin roh negara sing enak asal dunia, laran bondo ning gene Australia. Ndelok awake dhewe niku lho nggih, duwe tangan, duwe kuping, iso ambekan, niku sudah nikmat, nggih, nikmat yang luar biasa. Duwe mripat loro, duwe napa? Irung. Bolongane kok ning ngisor. Mane bolongane ndukur kaya apa? Lho ngenten niku. Delok rambut awake dhewe niku macam-macam, rambut sirah niki iso modot, iso panjang, hingga bisa dibuat model macam-macam, kelabang macam-macam. Tapi kok rambut idep niku gak iso ya pancet mawon. Umum idep niku kaya rambut ning sirahne kaya apa? Bisa diribonding barang. Idep niku wae. Ana alis bareng niku wae ngeten iki tok. Ini alis kaya rambutnya sirah kaya apa? Ini kan nikmat yang luar biasa nggih. Nikmat sing dohir niku wau. Mboten sah macam-macam sing wadah-wadah. Yang ada pada diri kita sendiri niku lho, niku merupakan nikmat yang besar yang diberikan kepada Allah. Ambekan niku wae nggih. Ambekan alhamdulillah ambekan. Karena wong niku wau kan ketika dia selalu mengetahui nikmat Gusti Allah, maka
kita akan sedikit untuk mengeluh. Sekarang kan banyak orang mengeluh, oh ini kurang banyak macam-macam, kondisinya luar biasa, pandemi, banyak penyakit, orang saya itu sambat mawon. Padahal sehat yang diberikan Allah itu banyak mana daripada sakitnya. Ya toh, ngeten mawon. Pandemi niku wau nggak muga-muga mboten suwe berapa tahun dibanding sehat kita ini banyak mana. Ya ngeten toh. Dengan mengingat nikmat maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Syukur atas nikmat Allah. Orang yang bersyukur niki adalah orang yang ada yang sugih, orang yang berhasil karena syukur. Syukur kan luar biasa. Maka hidupnya akan tenang. Syukur niku. Wong sing mboten tenang nggih karena dia tidak bisa bersyukur. Tidak bisa bersyukur karena apa? Melihatnya itu salah. Dia melihat yang dikatakan nikmat itu yang enak, yang nampak. Mobilnya ya bagus, mobilnya banyak, berhasil wakeh, kawan kebe, kemudian rumahnya bagus, sehingga dia belum mendapatkan itu, berarti dia itu belum bisa bersyukur, kan keliru. Masa bersyukur kok ngenteni mobilnya akeh, lah ada mobil, gak bersyukur terus. Dia mau bersyukur jika rumahnya wakeh, rumahnya api, enak AC ini, ya kesuwen. Bersyukur dengan cara bagaimana? Melihat nikmat Allah yang diberikan kepada Allah. Sedikit apapun kelihatan itu adalah banyak. Sedikit niku banyak. Iso melek meripat kita itu kita sedikit menurut kita, tapi kan banyak sebetulnya. Iso melek yo. Niku caranya untuk bersyukur. Caranya untuk termasuk tafakur kepada Allah, mengetahui betapa besar nikmat yang diberikan kita kepada wafi ukubatihi wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.